Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita bisa hidup damai walaupun memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda? Nah, di video ini kita akan belajar tentang pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, toleransi umat beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang dimiliki oleh setiap orang. Toleransi ini mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai, dan tidak membeda-bedakan sesama manusia. Di Indonesia itu kan terdapat banyak agama dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sikap toleransi sangat penting loh agar persatuan dan kerukunan tetap terjaga. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita harus mampu menerima perbedaan dan menjalin hubungan baik dengan semua orang. Contoh toleransi umat beragama itu seperti apa ya? Nah, contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan kita menghargai teman kita yang sedang beribadah dan tidak boleh menghina agama lain, membantu teman tanpa melihat agamanya, serta menjaga sikap dan perkataan agar tidak menyinggung orang lain. Kira-kira manfaat toleransi itu apa sih? Nah, manfaat toleransi itu yaitu dengan kita menciptakan kehidupan yang damai dan mempercepat persaudaraan, dan juga menghindari konflik dan menjaga persatuan bangsa. Dengan toleransi, kita juga belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan penuh kasih terhadap sesama. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sebarkan pesan kebaikan kepada semua orang, karena damai itu dimulai dari kita sendiri loh. See you next time. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik kecil atau potensi gesekan sosial. Teman-teman, konflik kecil biasanya merujuk pada situasi ketika ada perbedaan kepentingan, pendapat, atau kebiasaan komunikasi antara individu atau kelompok yang belum menjadi konflik besar tetapi berisiko berkembang jika tidak dikelola. Contohnya, yang pertama, salah paham antara tetangga. Yang kedua, sindiran di media sosial. Ciri-cirinya yang pertama, mulai muncul ketegangan atau rasa tidak nyaman. Yang kedua, ada kelompok yang merasa dirugikan atau tidak didengar. Komunikasi mulai kurang sehat. Cara mencegah berkembang komunikasi terbuka dan jelas mediasi sejak awal. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang praktik hidup berdampingan. Praktik hidup berdampingan biasanya merujuk pada cara orang dengan latar belakang berbeda, agama, suku, budaya, bahasa, atau pandangan hidup bersama secara damai dan saling menghormati. Contohnya praktik antara lain menghormati perbedaan, tidak memaksakan keyakinan atau pendapat kepada orang lain, gotong royong tanpa membeda-bedakan, misalnya kerja bakti lingkungan yang melibatkan semua warga. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari, memberi kesempatan orang lain daripada merayakan hari besar atau menjalankan adatnya, menggunakan bahasa yang sopan, menghindari hinaan atau ujaran kebencian, menyelesaikan konflik dengan musyawarah, mengutamakan dialog dibanding pertengkaran, berteman dengan siapa saja, tidak memiliki teman berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran gereja atau masyarakat. Peran gereja dalam masyarakat adalah membangun kehidupan yang damai, adil, dan saling menghargai, sekaligus melayani kebutuhan sosial jemaat dan warga sekitar. Gereja juga berfungsi sebagai tempat persekutuan sekalian kesaksian iman dan pelayanan nyata bagi sesama. Peran utama itu menanamkan nilai kasih, toleransi, dan perdamaian di tengah masyarakat, memberikan Injil dan memberi kesaksian iman kepada orang-orang lain, melayani lewat bantuan sosial, konseling, dan kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Membangun persekutuan yang memperkuat
relasi, solidaritas, dan pertumbuhan rohani, mendorong kerjasama lintas agama serta keterlibatan dalam keadilan sosial dan harmoni sosial. Terima kasih. Nah, di sini saya akan ulas bagaimana mahasiswa memaknai perbedaan. Belajar menghargai perbedaan di tengah keberagaman. Di dunia kampus, kita itu bertemu banyak orang dengan karakter, suku, agama, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Tetapi, apakah perbedaan itu menjadi penghalang atau justru menjadi pelajaran berharga? Mari kita simak. Nah, mahasiswa memaknai perbedaan sebagai bagian penting dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Perbedaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, memahami pendapat orang lain, dan belajar hidup dalam toleransi. Maupun di lingkungan perkuliahan, setiap mahasiswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari daerah budaya, ekonomi, bahkan keyakinan yang tidak sama. Namun, dari perbedaan itu, mahasiswa belajar bekerja sama, membangun persahabatan, dan menciptakan suasana yang damai. Perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjatuhkan ya, tetapi kesempatan untuk saling melengkapi. Dengan menghargai perbedaan, mahasiswa dapat menjadi pribadi yang dewasa, terbuka, dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Berbeda bukan berarti bermusuhan, justru dari perbedaan kita belajar arti menghargai. Tentang teologi bisa merujuk pada banyak hal, namun jika ditanya secara umum model teologi mana yang paling relevan saat ini, banyak teologi akademik menilai bahwa teologi kontekstual paling relevan. Yang pertama, teologi kontekstual dianggap relevan. Yang kedua, menafsirkan iman berdasarkan situasi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mampu menjawab isu modern seperti kemiskinan, keadilan sosial, pluralisme, agama, teknologi, dan lingkungan. Yang keempat, lebih mudah diterapkan dalam teks lokal termasuk di Indonesia yang multat. Contohnya, di Indonesia teologi kontekstual sering dipakai untuk membangun dialog antara agama. Yang kedua, merespon masalah sosial dan hubungan ajaran Kristen dan budaya lokal. Yang keempat, jika konteksnya berbeda, jawabannya juga bisa berbeda. Untuk mempertahankan ajaran klasik, teologi sistematis. Untuk pelayanan masyarakat miskin, teologi pembebasan. Yang ketujuh, untuk penginjilan dan pelayanan gereja kontekstual. Di sini saya akan berikan contoh tentang tantangan nyata di lapangan. Tantangan nyata di lapangan adalah kurangnya komunikasi yang baik, misalnya terjadi salah paham antara anggota, kelompok, masyarakat, atau pemimpin sehingga pekerjaan menjadi terhambat. 2. Perbedaan karakter dan pendapat. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda sehingga kadang muncul konflik atau sulit bekerja sama. 3. Keterbatasan fasilitas dan dana. Di lapangan sering ditemukan alat, tempat, atau biaya yang kurang memandai untuk menjalankan program. 4. Kurangnya partisipasi masyarakat. Ada masyarakat yang kurang peduli atau kurang mau terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, maupun pelayanan. Masalah waktu dan disiplin. Banyak kegiatan tidak berjalan sesuai rencana karena keterlambatan atau kurangnya tanggung jawab. Terima kasih. Nah, kita mulai lagi dengan materi tentang hidup orang Kristen dalam kemajemukan. Kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan, mulai dari suku, budaya, bahasa, hingga agama yang beraneka ragam. Lalu, bagaimana seharusnya sikap hidup orang Kristen dalam menghadapi kemajemukan ini? Yuk simak dan tonton video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat banyak pelajaran yang berharga yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari loh.
Nah, sikap hidup orang Kristen di tengah kemajemukan intinya adalah hidup yang penuh kasih, saling menghormati, dan menjadi pembawa damai di tengah segala perbedaan yang ada. Sebagai pengikut Kristus, kita itu diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang siapapun itu loh. Kemajemukan bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan sebuah kesempatan berharga bagi kita untuk menempatkan kasih dan sikap saling menghargai kepada semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Kristen dipanggil untuk memiliki sifat rendah hati, mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, senang menolong sesama, serta selalu menjaga persaudaraan yang erat. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk menjadi pembawa damai dan menjadi terang bagi dunia. Oleh karena itu, kita itu harus mampu menunjukkan perilaku yang baik loh. Tidak mudah membenci orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan siapa saja. Nah, contoh sikap hidup Kristen dalam kemajemukan. Yang pertama, kita itu harus menghargai teman maupun sesama yang berbeda suku, agama, dan latar belakang. Yang kedua, membantu dan berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan. Yang ketiga, menjaga perkataan agar tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Manfaat sikap hidup Kristen dalam kemajemukan itu apa sih? Nah, manfaatnya itu kita harus bisa menjalani sikap hidup ini membawa banyak kebaikan kepada orang lain. Yang pertama, menciptakan kedamaian di tengah perbedaan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antara sesama. Yang ketiga, menghindari terjadinya konflik, perselisihan, dan pertengkaran. Yang berikut menjadi bukti nyata kasih Tuhan yang kita wujudkan lewat tindakan baik kepada semua orang. Sebagai penutup, kemajemukan bukan alasan untuk terpecah belah, melainkan itu adalah kesempatan emas untuk saling mengasihi dan saling menghargai. Jadi, jadilah pribadi Kristen yang selalu membawa damai dan menjadi berkat bagi semua orang yang di sekitar kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kasih, kebaikan, dan sikap toleransi dimanapun kalian berada ya. See you next time. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi membangun toleransi di Nusa Tenggara Timur. Dapat dilakukan dengan menggabungkan pendekatan budaya lokal, pendidikan, dialog lintas agama, dan penguatan peran masyarakat NTT sering disebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerukunan yang baik karena kuatnya nilai kekeluargaan dan adat lokal. Berikut ada beberapa strategi yang relevan. Yang pertama, menguatkan kearifan lokal. Yang kedua, budaya gotong royong, adat dan hubungan kekeluargaan lintas agama perlu terus dipelihara. Tokoh adat dan ketua kampung dapat menjadi mediator sosial ketika muncul gesekan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai komunitas dan budaya lokal di NTT menjadi faktor utama menjaga harmonis. Pendidikan toleransi sejak dini. Sekolah dapat mengadakan kegiatan lintas agama, diskusi, kebinekaan, dan kerja sosial bersama. Nilai moderasi beragama dan penghargaan terhadap perbedaan. Praktik nyata seperti saling membantu saat hari raya lebih efektif daripada hanya teori. Dialog rutin antara umat beragama. Forum seperti forum kerukunan umat beragama dapat memperkuatkan komunikasi antara permukaan agama, pemerintah, dan masyarakat. Dialog tidak hanya dilakukan saat ada konflik, tapi juga secara berkala melalui seminar, diskusi pemuda, dan kegiatan sosial bersama. Membangun program kampung moderasi, pendekatan berbasis desa atau kampung efektif secara masyarakat NTT memiliki ikatan sosial yang kuat.
Program seperti Kampung Moderasi Beragama mendorong masyarakat hidup berdampingan dan bekerja sama lintas iman. Melibatkan generasi muda, pemuda lintas agama dapat dilibatkan dalam kegiatan olahraga, seni, budaya bakti, sosial, dan pengamanan hari raya. Contohnya di NTT adalah pemuda Katolik membantu menjaga masjid saat malam takbiran. Menghindari politik identitas, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu menolak provokasi berbasis agama atau suku. Media sosial juga perlu digunakan untuk menyebarkan narasi persatuan, bukan ujaran kebencian,